tokoh villain atau antagonis di anime yang justru malah berhasil ngecapai tujuan mereka. Yang pertama ada Ryo Asuka alias Satan dari cerita Devilman Crybaby. Seorang malaikat yang dibuang dari surga ke bumi gara-gara udah nentang Tuhan. Nah, awalnya si Satan ini hilang ingatan, terus ngereinkarnasi jadi manusia bernama Ryo. Udah gitu, sahabatan sama si tokoh utama yang bernama Akira. Tapi setelah ingatannya balik, hasratnya buat balas dendam sama Tuhan yang udah ngebuang dirinya makin gede. Si Satan pengen ngancurin bumi lewat invasi para iblis. Ironisnya, si Akira yang harusnya jadi tangan kanan si Satan malah balik ngelawan dan pengen ngelindungin bumi. Pada akhirnya, si Satan berhasil menang dan bumi pun hancur. Meskipun dilanda kesedihan karena harus ngebunuh sahabatnya sendiri. Akira, hontou ni watashi to tatakau ki ka? Nomor 2, Kisagi Teta dari cerita Tokyo Revengers. Cowok yang punya obsesi berlebihan sama seorang cewek bernama Hinata. Udah gitu, naruh dendam luar biasa tinggi ke si tokoh utama. Gara-gara udah ngerebut hati si cewek tersebut. Nah, si Kisaki ini punya cita-cita jadi kriminal nomor 1 di Jepang. Nah, setelah cita-citanya terwujud, doi bakal ngelamar si Hinata. Sayangnya, berhubung si tokoh utama punya kekuatan buat balik ke masa lalu, rencana si Kisaki udah beberapa kali digagalin. Tapi perlu lu ingat, di beberapa garis waktu yang lain, berkali-kali juga si Kisaki berhasil ngeraih tujuannya jadi kriminal nomor 1. Biarpun pas ngelamar si Hinata ditolak mulu. Tanomu to, Aibo. Nomor 3, Makima dari cerita Chainsaw Man. Makima-san, sono chi wa doko ka utaremashita ka? これは返り血。私は撃たれなかった。 Sebenarnya sampai sekarang pun tujuan asli si Makima tuh masih jadi misteri. Yang jelas salah satu cita-citanya adalah si Makima pengen dimakan Chainsaw Devil. Di akhir cerita Control Devil Saga, si Makima beneran dimakan sama si Denji, yang gak lain gak bukan Chainsaw Devil. Biarpun sebenarnya tujuan asli si Makima dimakan tuh bukan karena fetish atau gimana, tapi pengen ngendaliin Chainsaw Devil lewat kekuatan Control Devilnya dari dalam. Oi, hiteru no ka? Mishima! Nomor 4, Ainz Olgon dari cerita Overlord. Niatnya cuma pengen nyari player lain yang senasib kayak si Ainz. Anak buahnya malah salah kaprah dan nganggep kalau tujuan asli si Ainz tuh nguasain dunia. Dimulailah operasi besar-besaran buat nguasain seluruh kerajaan sampai kekaisaran di dunia barunya tersebut, supaya ada di bawah bendera kerajaan sihir yang dipimpin sama si Ainz. Secara teknis, berhubung Overlord belum tamat, tujuannya ini emang belum sepenuhnya terkabul. Tapi ya, sebagai tokoh utama isekai yang overpowered banget, cuma masalah waktu doang sampai si Ainz bisa nguasain seluruh dunia. Nomor 5, Foster Isaac dari cerita Satsuriku no Tenshi. Setelah pertemuan pertamanya sama seorang cewek bernama Rachel, mereka berdua saling ikat janji di mana si Isaac harus ngelindungin si Rachel selama ada di dalam gedung yang ngurung mereka. Nah, si Rachelnya juga berjanji bakal ngebiarin si Isaac ngebunuh dirinya setelah keluar dari gedung tersebut. Apa si Isaac malah ditangkap polisi duluan. Tapi setelah itu, tuh cowok berhasil kabur dan nemuin si Rachel lagi. Udah gitu mah, janji sekaligus tujuan mereka berhasil terpenuhi. Si Isaac ngebunuh si Rachel, yang kemudian si Isaacnya juga ikutan bunuh diri.
泣いてねえで笑えよ。 Nomor 6, Light Yagami dari cerita Death Note. ノートが本物か偽物か。仕込んだロードだ。Matsuda! Si Light emang berhasil jadi dewa di dunia baru ciptaannya, yaitu sebuah utopia di mana para kriminal pada mati. Setelah nulisin nama-nama mereka di dalam Death Note, total korbannya aja sampai 124.925 orang. Tapi akibat dari keteledoran sama kesombongannya sendiri, semua hal yang udah si Light raih malah hancur. Dan pada akhirnya secara tragis si Light juga malah mati. いろいろ面白かったぜ。 Nomor 7, Enoshima Junko dari cerita dengan Ronpa. はい、これで満足？助けて、グングイルの槍。おかしくない？なんで私が？ Punya fetis ngerasain sama nyiptain keputusasaan. Udah jelas demi ngerasain kenikmatan tertinggi, si Junko juga punya cita-cita ngejerumusin seluruh umat manusia di bumi ke jurang keputusasaan. Dan bener aja, berkat kejeniusannya, bumi dilanda chaos, sampai peradaban pun diambang kehancuran. Nah, sebenarnya ada satu lagi cita-cita si Junko, yaitu ngerasain keputusasaan juga. Dan tujuannya itu terkabul lagi, setelah semua rencananya kebongkar sama teman sekelasnya. Udah gitu, si Junko dihukum mati. Tapi bukannya sedih atau takut, selama proses eksekusi si Junko malah girang. Nomor 8, Koro Sensei dari cerita Ansatsu Kyoshitsu. 今終わる。 Banyak orang ngira kalau tujuannya si Koro Sensei itu ngancurin bumi. Gara-gara doi udah ngancurin bulan juga. Aslinya si Koro Sensei cuma pengen ngejalanin amanah dari cewek yang doi cinta, buat ngejaga para murid di suatu kelas buangan. Udah gitu, tujuan akhir si Koro Sensei itu pengen mati dibunuh sama para muridnya tersebut. Dan di akhir ceritanya yang penuh emosional, semua tujuan si Koro Sensei berhasil terkabul. Nomor 9, Utsuro dari cerita Gintama. Oke gini, tujuan asli si Utsuro buat ngancurin alam semesta supaya bisa ngakhirin penderitaannya sebagai makhluk yang abadi emang kagak berhasil dicapai. Berhubung ya secara ironis, para murid yang dulu pernah si Utsuro didik justru malah jadi pelindung alam semesta. Salah satunya si Gintoki. Nah, si Utsuro ini sebenarnya punya kepribadian baik di mana dirinya cuma pengen mati di tangan para anak didiknya itu. Dan si Gintoki lah yang pada akhirnya ngebunuh si Utsuro. Dan satu lagi ada Hishigata Shidehiko dari cerita Summertime Render. Nih orang tuh keobsesi banget pengen punya hidup abadi. Gara-gara si Shidehiko pengen ngeliat gimana akhir dunia nanti. Nah, berhubung nih orang sadar diri kalau doi itu kagak bisa hidup selama itu, biarpun udah punya kekuatan yang bikin doi direinkarnasi berulang-ulang, akhirnya nih orang mutusin buat ngancurin dunia ini sendiri. Jadi doi mikirnya mungkin daripada nunggu lama-lama, mending ancurin aja sekarang. Nah, di salah satu garis waktu, si Shidehiko berhasil ngecapai tujuannya ini. Tapi ya, gara-gara tokoh utamanya punya kekuatan buat balik ke masa lalu, pada akhirnya rencana si Shidehiko amburadul semua. Ayo Shinpei-kun koroshite loop sasena. Denai to teotte. Asso. Loop sureba douse watashi wa ikikaeru.
話が長い。 Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request dibikinin video pembahasan apaan lagi, lu bisa tulis aja di kolom komentar. Terus, buat lo yang minat sama merchandise distrik anime, lu bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry gua udah salah kata. Bye!